Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, puji syukur kita kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Kita sudah masuk kepada pertemuan kedua daripada membaca kitab Al-Milkiyah wa Nazariyatul Aqdi yang dikarang oleh Muhammad. Pembahasan hari ini adalah tentang khiyarul majlis. Khiyar majlis. Ini barangkali ini istilah dalam ilmu fikih kita sendiri dan kemudian kita adopsi karena sulit untuk terjemahkan ya. Sudah mantap seperti ini. Khiyarul majlis ya, kita baca. Khiyarul majlis. Khiyarul majlis ayyakuna likulli wahidin minal aqidaini al-fashu. Madama al-aqidani lam yatafarraqa bil abdan. Jadi definisi khiyar majlis adalah setiap dari kedua belah pihak itu punya hak untuk menfasakh suatu akad madama al-aqidani lam yatafarraqa bil abdan, selama kedua pihak tersebut ya, belum terpisah badannya dalam majelis. Fahaqqul faskhi sabitun li kilal aqidaini madamal majlisu qa'iman. Jadi hak fasakh ini ada pada kedua belah pihak selama majelis tersebut masih dianggap ada. Lam yanfadda, jadi sebelum bubar. Fa idza tafarraqatil majalisu wa taba'adatil abdanu saqata haqqul faskhi bihadzal sabab. Jadi kalau majelisnya sudah bubar, sudah badan raganya sudah saling menjauh, maka gugurlah hak fasakh dengan sebab ini. Wa dzalikal haqqu mawdi'u khilafin bainal a'immati fi thubutihi. Jadi hak khiyar majelis ini ya untuk memasak ya, untuk memutuskan kontrak ataupun ikatan perjanjian. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, adakah khiyar majelis ya diakui secara syariat. Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal qad asbata khiyar al-majlis. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu menetapkan adanya khiyar majlis. Wa ja'ala li kulli wahidin minal aqidainil haqqa fil faskhi ma damal majlis qa'iman. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menetapkan ada hak fasakh ataupun khiyar majlis bagi kedua belah pihak. Wa idza tafarraqal majlis lam yathbut. Tapi kalau majlisnya ini sudah bubar, nah jadi tidak ada lagi khiyar majlis. Ghaira annahuma lam yusbita dzalikal khiyara fi kullil uqud. Hanya saja mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak menetapkan hak khiyar tersebut dalam semua akad. Bal fi ba'dihha faqat. Jadi hak khiyar itu hanya berlaku pada beberapa jenis akad saja. Wa dzalika li annal uquda tanqasimu ila salasati aqsamin. Jadi kalau kita bagi akad kepada 3 bagian, maka dari sini bisa tampak secara terang benderang akad-akad mana saja yang berlaku khiyar majelis. Yang ismul awal, bagian pertama, uqudun ghairu lazimatin. Ada akad-akad yang ghairu lazimah minal jadibain, ya, dari kedua belah pihak. Kal ariyati wal wadi'ati wal wakalati. Seperti akad ya, pinjam meminjam, akad wadi'ah titipan, akad wakalah ya, perwakilan. Au lazimah min janibin ghairi lazimatin ataupun ghairu lazimatin min janib akhar. Afwan Tengku. Assalamualaikum. Kalau bisa teksnya ditampilkan biar bisa diikuti sama-sama. Pak Afas, kalau bisa ditampilkan. Ya. Oke. Ustaz Rama. Ya, Ustaz. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 179. Baik. Kelas, tafadhal, Ustaz. Ya. Jadi al-qismul awal ya.
uqud ghairu lazimatin minal janibaini. Jadi akad yang tidak lazimah dari kedua belah pihak seperti ariyah, wadi'ah, wakalah. Au lazimah min janib ghairu lazimah min janib akhar. Ataupun dia lazim dari satu pihak tapi tidak lazim dari pihak yang lain. Karrahni wal kafalati. Ya, seperti gadai dan penanggungan. Wa hadhihi la yadkhuluha khiyarul majlis. Ya. Jadi akad yang seperti ini tidak masuk di dalamnya itu ataupun tidak ada hak khiyar majelis menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Lianna fasqaha jaizun min kullil wujuh. Karena untuk memutuskan ataupun untuk membubarkan ya, akad ini jadi punya kedua belah pihak punya hak ataupun salah satu hak dengan keinginannya tanpa menunggu persetujuan orang lain, pihak lain, dia bisa memutuskan akad tersebut. Au fil jumlah min ghairi hajatin ila khiyaril majlis au ghairi. Ataupun secara umum kata Abu Zahra, dalam akad yang seperti ini tidak perlu adanya khiyar majlis. Jadi ada akad ya yang memang mengikat. Barangkali saya mencoba menerjemahkan lazimah dengan ghairu lazimah ini akad yang mengikat ataupun tidak mengikat ya. Al-qismu tsani, akad bagian yang kedua, uqudun lazimatun ghairu qabilatin lil fasakh. Ada akad yang mengikat tapi dia tidak ada hak sama sekali untuk memutuskan akad tersebut. Minal janibaini, dari kedua belah pihak. Au min janib wahid, ataupun dari salah satu pihak saja. Kan nikahi wal khul'i, seperti akad nikah dan akad khulu'. Wa hadhihi aidan la yadkhuluha khiyarul majlis. Jadi akad yang seperti ini juga ini tidak masuk di dalamnya ini ya, tidak ada khiyar majlis. Di anna asaraha la tanfasilu an asbabiha. Karena ya efek ataupun akibat daripada akad ini ya dia ini terikat dengan sebab-sebabnya ya. Fa bi mujarrad tamamil aqdi, begitu selesai terjadinya akad, tatarattab atharuhu, langsung ya terjadinya efek akibat daripada akad tersebut. Wala yumkin ta'khiruha, ya. Dan tidak mungkin lagi ditunda-tunda lagi. Iz bi mujarrad tamami aqdi nikah, contohnya misalnya dengan terjadinya akad nikah sudah sempurna, sudah lengkap semua syarat dan rukunnya, tataraku kullu atharihi, maka secara otomatis berlaku segala akibat yang terjadi dalam akad ini. Misalnya ya wajib dibayarkan maharnya ya. Kemudian perempuan tersebut ya kan sudah bisa digauli oleh suaminya. Wala yujad minal asbab ma yaj'alu asar al-aqdi wa ahkamahu mutaakhiratan an sababihi. Jadi tidak ada dalam akad nikah misalnya ya, begitu dia sudah sempurna ya, masih bisa misalnya di lobi lagi ya, misalnya ataupun di tawar-menawar lagi ya. Tidak ada seperti itu ya. Wa hadhihi al-uqud la tatimmu 'adatan illa ba'da i'malil fikri war rawiyah. Ya, jadi akad-akad yang seperti ini biasanya itu akad-akad yang secara kebiasaannya ini tidak akan terjadi kecuali setelah orang ya berpikir secara matang, orang menimbang secara tepat ya, sehingga dia tidak salah dalam mengambil kesimpulan ya. Wala hajata ila khiyaril majlis. Jadi akad yang seperti ini tidak perlu pada khiyar majlis. Wali anak dan nikah wa ma yusbihuhu mawdu'uhul mar'ah. Karena akad nikah dan yang sejenisnya itu ya, objek akadnya itu adalah perempuan. Wahia adamiyun hurrun. Perempuan ini ya manusia yang bebas. Fa idza tammal aqdu bi sya'niha, kalau selesai akad ya, akad yang berhubungan dengan perempuan ini, objeknya inilah perempuan, kana min hawaniha wa ibtizaliha ayyujaza fasquha fawra aqdihi. Jadi istilahnya apa ya? Rendahannya, apakah dia nanti akan rendah dengan dia melakukan akad ini, atau dia akan semakin semakin lawan daripada rendah, tinggi, akan tinggi derajatnya ketika dia melakukan akad ini bergantung kepada keredaan dia. Walihada kullu
karena khiyarul majlis ghairu sabitin aidan fi hadzal nu' min al-uqud bi ittifaqil fuqaha. Jadi tidak ada khiyar majlis ya, dan ini disepakati oleh semua fuqaha. Jenis yang ketiga, al-qismu tsalis al-uqud al-lazimah al-qabilah lil fasli. Uqud yang mengikat tapi dia bisa ya bisa diputuskan akad tersebut. Wa hadzal qismu yashmalu kulla uqudil muawadat. Jadi akad ini ya terkandung di dalamnya itu seperti akad-akad muawadah ya, akad yang ada ganti ruginya, al-lazimah ya, yang mengikat kalbe bikulli anwa'ihi. Jadi seperti jual beli dan semua jenis-jenisnya, wal ijarah wa sulhul muawadah, fa hadhihi kulluha yathbutu fiha khiyarul majlis. Jadi dalam akad yang seperti ini ada khiyar majlis menurut Syafi'i, menurut Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Wa dzalika litarwiyah fi sya'niha. Ya, jadi adanya khiyar majlis ini supaya ya kedua belah pihak ini bisa menimbang dan melihat waliyakuna ridha biha kamilan ya, sehingga adanya keridhaan dari kedua belah pihak ini secara sempurna. Waliza yu'tabar khiyarul majlis li tamamir ridha. Jadi khiyar majlis ini dianggap untuk menyempurnakan keridhaan dari kedua belah pihak. Ini tandanya ya. Begitu diberikan hak khiyar majelis ya kan, mereka memanfaatkan khiyar ini untuk menyempurnakan keridhaan mereka dalam melakukan ikatan perjanjian. Wa taqriruhu wa tathbituhu, menguatkannya dan menegaskannya. Wa Syafi'i mantiqiyan fi mazhabihi. Ya, Imam Syafi'i ini sangat logis ya dalam mazhabnya ini. Di annahu waqad istarata ay yakuna al-qabul fawral ijab. Oleh karena itu ya, karena Imam Syafi'i ini mensyaratkan kabul itu harus segera setelah terjadinya ijab. Wa la yasih ay yakuna bainahuma tarakhin zamaniyyin ja'ala zamanat tarawiyah lil aqidaini. Jadi tidak ada jeda ataupun ditunda ya. Ini menurut Imam Syafi'i tidak sah kalau memang ditunda ataupun terjadinya jeda ya. Al-mujib wal qabil ma'an mumtaddan ila akhir majlisnya. Di antara orang yang mengeluarkan pernyataan ijab dan orang yang mengeluarkan pernyataan kabul ya, itu sampai akhir majlis. Fa ja'ala likulli wahidin minhumal haqqa fi faskhil aqdil lazim al-qabil lil fasqi. Jadi Imam Syafi'i memberikan hak kepada kedua belah pihak, kedua penjual dan pembeli misalnya dalam akad jual beli untuk memasak ataupun memutuskan ya akad tersebut. Illa an tatafarraqal majalisu, sampai majelis tersebut bubar. Amma Abu Hanifah wa ashabuhu wa Malik radhiyallahu anhum, namun Abu Hanifah dan Imam Malik faqad mana'u khiyaral majlis fi kulli al-uqud sawa kanat lazimah am ghaira lazimatin ya. Jadi melarang ataupun tidak mengakui adanya khiyar majlis dalam semua akad, baik akad lazimah. Jadi kalau yang kita lihat bagian pertama, bagian kedua dan bagian ketiga, bagian pertama dan kedua ini disepakati tidak ada khiyar majlis. Bagian ketiga ini ya yang diperselisihkan oleh para ulama. Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ya, mengakui dalam akad yang seperti itu ada khiyar majlis. Namun Abu Hanifah dan Malik tidak mengakuinya. Wa qad istadalla, ini beliau Muhammad Abu Zarah menjabarkan tentang dalil beserta dengan ya munakasyahnya ya, beliau diskusikan nanti di sini. Wa qad istadalla Syafi'i wa Ibnu Hanbal fi isbatihima khiyar al-majlis bima ya'ti. Jadi Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berdalil sebagai berikut. Ma warada minal athari sahihati allati wafaqa ala sihhati sanadiha. Terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang memang disepakati kesahihan sanadnya, wa sadaqa riwayah taha al-musbituna li khiyaril majlis ya, ataupun wa sadaqa riwayataha al-musbitun li khiyaril majlis wa nafun. Jadi riwayat hadis ini diakui oleh baik yang menyetujui adanya khiyar majlis ataupun yang menolak adanya khiyar majlis. Jadi secara hadis baik isi dan sanadnya itu diakui oleh kedua belah pihak.
Faqad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, bayyani penjual dan pembeli ya. Itu ada hak khiyar selama mereka belum berpisah. Wa ruwiya anna Ibnu Umar kana idza baya'a ahadan, diriwayatkan bahwa Ibnu Umar apabila dia melakukan jual beli dengan seseorang, ahabba ay yanfadal bai', ya, kalau dia ingin jual beli tersebut dia jalan sedikit ya, supaya terjadinya tafarruq majelis ya. Kemarin kemudian dia kembali lagi wa dzalika liyatim tafarruq alladzi ja'ala haddan li khiyaril majlis. Di hal tersebut supaya apa ya? Yutim tafarruq, sehingga sempurna terjadinya tafarruq majelisnya, pembubaran majelis ya, karena alladzi ja'ala haddan li khiyaril majlis, di mana jadinya pembubaran majelis ya, itu sebagai had, ya, batasan untuk diakuinya ada khiyar majelis ataupun untuk mengakui sudah berakhirnya khiyar majelis ya. Kalau dia misalnya sudah setuju, kemudian pembeli juga sudah setuju ya kan, jadi kemudian Ibnu Umar ini berjalan mungkin ya 2-3 langkah yang secara adat ini dianggap sudah terjadi pembubaran majelisnya. Jadi supaya untuk menyatakan bahwa akad ini ya kan sudah bubar dan sudah ada hak khiyar majelis bagi kedua belah pihak. Wala yumkin an yufassar al-hadits illa bi anna al-aqda ba'da tamamihi yastamirru ghaira lazimin ma dama aqidani fil majlis al-aqdi lam yuzayilahu. Jadi tidak mungkin kita tafsirkan hadis ini kecuali ya dengan bahwa akad ya, kalau dia ini sudah sempurna ya, dia menjadi tidak terikat selama kedua belah pihak ini misalnya tidak terikat ya kan, tidak ada kedua belah pihak ini masih ada hak khiyar majlis selama mereka masih berada dalam majlis akad, lam yuzayilani, keduanya ini tidak meninggalkan majlis tersebut. Fa idza zayalahu ahaduhuma faqad tafarraqatil majlis. Kalau salah satunya meninggalkan majlis tersebut, maka faqad tafarraqatil majlis, maka sudah bubar majlis tersebut. Wala khiyara. Oleh karena itu tidak ada lagi hak khiyar. Wala yasihu ay yufassar atau wala yasihu an tufassar kalimatul bayyan illa bil aqidan alladzaini tamma bainahuma al-ida' wal qabul. Juga tidak sah kita mentafsirkan kata-kata bayyani kecuali dengan al-aqidani, orang yang sudah berakad. Yang keduanya ini sudah sempurna di antara keduanya ini ijab dan kabul. Lianna al-kalimata la tahtamilu siwa zalika. Karena kata-kata bayyani ini tidak mengandung makna selain itu. Wala tadullu ala ghairihi. Tidak ada indikasi menunjukkan kepada mana yang lain. Ya, wala tadullu ala ghairi, dan tidak menunjukkan kepada mana yang lain. Fala tufassar bil mutasawwimaini. Oleh karena itu juga tidak sah kita mentafsirkan kata-kata bayyani dengan mutasawwimaini, orang kedua belah pihak yang sedang melakukan tawar-menawar. Jadi akid dengan mutasawwim barangkali berbeda maknanya. Akid ya, itu dianggap istilah akid ini kalau sudah selesai terjadinya akad. Ya. Tapi kalau belum selesai terjadinya akad masih ada hak khiyar majelis, ini mungkin dinamakan dengan al-mutasawwimaini, orang yang sedang tawar-menawar, melakukan tawar-menawar ya. Jadi tidak sah kita mentafsirkan kata-kata bayyani ini kecuali dengan al-aqidani. Sedangkan bil mutasawwimaini ini tidak sah. Qabla ay yartabita kilahuma bi kalamihi. Ya, sebelum salah satu kedua pihak ini ya kan terikat kalamnya dengan kalam yang lainnya. Lihadza li'anna rawi al-hadits wa huwa Ibnu Umar qad tafahama anna al-murada khiyarul majlis. Karena perawinya ini adalah Ibnu Umar dan Ibnu Umar melakukan penafsiran terhadap hadis ini, dan maksud daripada al-bayyani menurut Ibnu Umar ini adalah kedua belah pihak yang sudah sempurna ijab dan kabulnya. Wa fahima adama luzumil aqdi qabla tafarruq, di mana Ibnu Umar juga memahami tidak ada ya keterikatan akad
ya, ataupun fahima adama luzumil aqdi qabla tafarruq. Jadi akad tersebut menjadi terikat kalau sudah terjadi majelis ini sudah bubar. Walidha kana idza bay'a wa arada an yakuna al-bay'u nafizan laziman sara khutwatin. Oleh karena itu kalau dia ingin, ini Ibnu Umar ya, kalau dia Ibnu Umar ini melakukan suatu akad jual beli dengan orang lain, kemudian dia ingin jual beli tersebut menjadi nafis dan mengikat, sara khutwatin, dia berjalan beberapa langkah. Warawiyul hadis idza kana min ahli ijtihad, ini mungkin analisa usul fikihnya ya. Perawi hadis apabila dia ini berasal dari golongan dari orang-orang yang mampu berijtihad, wal fiqh ya, yakunu tafsiruhu lahu hujjatun mani'atun lil ihtimal. Jadi tafsirnya ini menjadi hujjah yang menghalangi kita untuk mengambil kemungkinan makna yang lain. Jadi kita dituntut untuk mengambil tafsir yang sudah dijelaskan oleh si perawi tersebut. Kalau dia ini perawi yang sampai kepada derajat mujtahid. Wa qati'atan litaraddud. Jadi ya ini sangat dianggap sebagai apa ya? Sudah pasti ini sebagai kalam yang tegas atau pernyataan yang tegas, sehingga tidak diambil mana-mana yang lain lagi. Fala yufasar hadis bima syubahu. Kita tidak bisa kita tafsirkan hadis dengan makna yang lainnya. Li'annana idza fassarna kalimatal bayyin murada minhal mutasawi minha al mutasawimani, misalnya dengan mutasawimani, orang yang ya kedua belah pihak yang sedang melakukan tawar menawar, maka lil hadis makna jadid. Jadi tidak ada makna baru sebenarnya dalam hadis tersebut. لأن المعروف بالبداهة والفقه والرأي أن من يساوم في شراء شيء أو يبيعه هو بالخيار لا يوجد بعض ما يلزمه. Karena memang secara sederhananya ya, orang yang sedang melakukan tawar menawar dalam membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu, ya kan, dia memang dalam keadaan sedang melakukan khiyar. Lagi ada hak khiyar di situ. Wala yujad ba'du ma yulzimuhu. Maka selama dalam proses tawar menawar tidak ada yang mengikatnya. Wa yamna' takhiruhu. Ya. Wa tafsirul hadis bima la tamrata lahu wa huwa ba'idul li ihtimal wal iradati ghairu maqbul. Jadi kalau kita yang berusaha mentafsirkan hadis tapi tidak ada makna yang baru, la tamrata lahu, ya tidak ada hasilnya, ya, wa huwa ba'idul ihtimal wal iradah, apalagi kemungkinan tersebut sangat jauh, ghairu maqbul, tidak bisa kita terima. Li'anna sahiba hadzal kalam munazahun an laghwil qawli, karena pemilik pernyataan tersebut tentu ya terbebas daripada perkataan-perkataan yang tidak bermakna, yang tidak diketahui maksudnya. Wasaqfuhu alladzi la marma lahu. Jadi ini yang kata-kata yang tidak ada tujuan, tidak ada maksud, ya kan? Ini tidak mungkin dari seorang yang sempurna akalnya. Wa idza kanat al-athar waridatan bi thuburi khiyaril majlisil bai', apabila terdapat suatu hadis, suatu riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya khiyar majelis dalam jual beli, fahiya tuthbituhu fi kulli aqdin fihi ma'nal bai'. Juga berlaku khiyar majelis tersebut pada semua akad yang di dalamnya ini ada makna bai'. Ya, akad salam, akad ijarah dan lain-lainnya. Wal uqud allati fi ma'nal bai', akad yang ada makna jual beli. Wa tattafiq ma'al bai' fil illah allati syuri'a min ajliha khiyarul majlis. Jadi untuk menghubungkan antara akad jual beli dengan akad yang semakna dengan jual beli tersebut, karena dianggap ya illat di mana disyariatkan khiyar majlis yang ada dalam jual beli juga adalah dalam akad-akad yang ada makna bai' tersebut. Wa hiya tarawi, ya. Jadi untuk ilahnya apa? Tarawi, untuk melihat, untuk memeriksa barang tersebut layak atau tidak layak untuk dilakukan akad jual beli. Wa hiya uqudul muawadhah wal uqudul lazimah allati taqbalul fasha, yaitu akad-akad ganti rugi muawadhah ya, dan akad-akad lazimah lainnya yang taqbalul fasha, yang bisa terjadinya fasakh. Wa tafsulu ahkamaha
asbabiha, yang hukumnya dengan asbabnya ini dia terpisah dia. Ya. Tidak begitu, dengan begitu adanya sebab, sempurna sebab, langsung ada yang hukum seperti akad nikah. Dan itu tidak berlaku khiyar majelis. Dalil yang kedua yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Hambali adalah inna uqudal muawadah qawamuha taradhi. Akad muawadah ini kekuatannya ini ya dia bisa berdiri dengan tegak ini karena adanya taradhi, keridhaan kedua belah pihak. Waridha asasuhul ikhtiyar sahih. Ridha ini dasarnya ini adalah dengan memilih yang benar, dengan pilihan yang benar, menempatkan pilihan kita dengan benar. Wal muwazanah baina manafi'il aqdi wa magharimihi. Jadi dengan membandingkan, menimbang antara manfaat dari akad tersebut dan kerugiannya. Wa hiya uqudun idza ubrimat wastaqarrat lazimat. Akad yang seperti ini apabila dia dibuat, ya, maka akad tersebut akan tetap dan akan mengikat. Lidzalika kana la budda ayyakuna ladai al-aqid fashatun ya minal waqti litafkir wa tarwiyah. Oleh karena itu haruslah ya diberikan hak kepada orang yang berakad waktu yang luas, fashatun minal waqti litafkir, supaya dia bisa berpikir dan bisa menimbang, wa tadabbur, dia bisa melihat-lihat dengan tepat. Fakanat hadhil fashatu hiya majlisul aqdi. Inilah waktu yang keluasan waktu, inilah yang namanya majlisul aqdi, majelis akad. Fa fihi tamkin lil aqid min ayyatarawiyah. Di sini ya diberikan hak, diberikan tempat ya untuk bagi si akid ini, bagi orang yang melakukan transaksi ini untuk ya melihat-lihat tadi. Wa yatafakkar wa yatadabbar, dia berpikir qabla al-ijab wal qabul wa ba'dahuma, sebelum dia mengeluarkan pernyataan ijab ataupun pernyataan qabul. Liyakuna ala bayyinatin min amri, supaya biar terang benderang. Hadza wal urfu qadiman wa hadisan. Ya. Ini dan uruf sejak zaman dahulu maupun sekarang, ala anna majlis al-aqdi fi uqudil muawadah yu'tabar majlis musawamah wa akhdin wa raddin. Yang misalnya dalam akad muawadah ini majelis ini dia sebagai tempat untuk tawar menawar, tempat untuk ya mengambil ataupun tempat untuk menolak. Menerima ataupun menolak, ini tempatnya. Wala yu'tabar aqdu qad istaqarra wa sabata wa ta'akkada illa idza tafarraqa al-aqidani. Jadi tidak dianggap akad tersebut sudah tetap, sudah kuat, sudah ya, kecuali kedua orang yang berakad tersebut sudah terpisah. Musirraini ala ma aqada, ya. Yang ya menegaskan apa yang sudah mereka akadkan sebelumnya. Falaisatil uqud kalimatun tulqa. Jadi akad itu bukan sekedar kata-kata yang diucapkan. Fatusajjal ala qailiha. Kemudian ditulis ya. Wa yantaqisu biha, ataupun diucapkan secara buru-buru. Lakinnaha iradatun tsabitatun jazimatun mutawafiqatun. Tapi akad itu, ya, esensi daripada akad itu adalah keinginan yang kuat, yang tegas, yang saling ya kan menyetujui. Ya. Jadi penjual punya niat yang kuat untuk menjual barangnya ya kan dengan harga yang ditentukan oleh penjual, dan kemudian si pembeli juga punya keinginan yang kuat untuk membeli barang tersebut dan dia setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Itu hakikat daripada ini. Jadi ada iradah sabitah jazimah mutawafiqah. Fa kullu ma yadullu 'alal iqrar matlubun. Ya. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan kepada ya hal yang seperti ini, israr ya, dia ngotot, saya mau jual barang ini. Bukan saya jual barang yang lain. Barang yang saya sedang melakukan tawar menawar ini yang ingin saya jual. Itu matlubun, itulah yang diinginkan. Wa kullu ma yadullu 'ala taraddud yajibu ayyuzal. Jadi segala sesuatu yang memang tidak jelas, tidak pasti, yang belum pasti ini yang dijual, yajib ayyuzal. Ini mesti harus ya kan dihilangkan, ditiadakan. Jangan seperti ini kita buat akad jual beli. Kalau kita bilang misalnya barang dengan spek yang seperti ini, ya kan, jangan dikasih barang yang lain. Wa qad ju'ilatil atharu wa 'urfun nas tafarruqul majlis dalilan ala azmi uqdati tasarrufatil maliyah. Jadi
dia dijadikan kebiasaan manusia ya dalam ya bagaimana melakukan pembubaran majelis ini sebagai dalil. Wa qad ju'ilatil atharu wa 'urfun nas tafarruqal majlis dalilan ala azmi uqdati tasarrufatil maliyah. Jadi untuk untuk kita mengetahui bagaimana standar majelis tersebut sudah bubar, maka kita kembali kepada kebiasaan adat suatu tempat. Wa ala intihai taraddud al-mani' lil luzum. Ya. Bagaimana misalnya kalau orang misalnya masih belum bisa meyakinkan dirinya untuk ataupun belum sepenuhnya ridha misalnya. Ya, ini kembali kepada ya kebiasaan masyarakat masing-masing. Mungkin ada isyarat tertentu misalnya ini dianggap dia belum ridha. Ya, ataupun ada isyarat tertentu, bentuk tertentu yang dianggap belum terjadinya pembubaran akad misalnya. Ini dikembalikan kepada uruf menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana dalil mazhab Hanafi dan mazhab Maliki? Wasadalla Malik wa qad sadalla li Malikin wa Abi Hanifata wa ashabihi bima ya'ti. Wurudul atharil katsirati biwujubil wafa'i bil uqud. Jadi terdapat banyak hadis-hadis riwayat yang mewajibkan kita untuk memenuhi ya akad ya, menunaikan akad perjanjian. Wala syakka anna wujudal aqdi yatahaqqaq bi wujudil ibaratil mukawwanati lahu. Maka tidak kita ragukan lagi adanya akad ya, dengan adanya akad maka terwujudlah ya yatahaqqaq ya, maka dia terwujud dengan ungkapan-ungkapan ataupun dengan perkataan-perkataan al-mukawwinah lahu ya, yang isinya ini adalah keinginan untuk melakukan akad tersebut, wal musbitah limahiyati, yang menetapkan esensi daripada akad tersebut. Wahiyal ibarah adalah alal ijab wal qabul. Jadi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Wa qad ja'at bi wujubil wafa' bil uqud an-nusus al-muhkamah al-qat'iyah. Jadi sudah ada beberapa ayat dan juga hadis nas-nas yang menyatakan wajib kita untuk memenuhi ataupun menunaikan akad perjanjian. Misalnya qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, ya kan, tunaikanlah akad perjanjian itu. Wa ya bi tahaqquqil aqdi yajibul wafa. Jadi dengan terwujudnya akad, maka wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dipenuhi. Wa laisa wujubul wafa'i illa thubutul iltizam alladhi aujabahu al-aqd. Jadi wajibnya kita menunaikan akad tersebut ya tidak terjadi kecuali dengan adanya komitmen yang diwajibkan oleh akad. Wa syar'iyatu khiyaril majlis, ya, termasuk ya, wa syar'iyatu khiyaril majlis wa adamu thubutil iltizam illa bitafarruqil majlis yufidu bi muqtadahu adama luzumil wafa' bi mujarradil aqd. Jadi dengan diakuinya adanya khiyar majlis ya, bahwa akad tersebut begitu ada ijab dan kabul ya, begitu adanya ijab dan kabul masih bisa ditawar-tawar lagi ya, menurut mazhab Syafi'i yufidu bi muqtadahu adam nuzubil wafa. Jadi ini menghendaki ataupun menyebabkan akad yang di mana tadi dia dituntut untuk ditunaikan, untuk ditunaikan ya, dia jadi tidak lazim, jadi tidak terikat. Wa fi dzalika munaqadah bil Qur'an allazi aujaba al-wafa' bi mujarradil aqd. Jadi ini bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an yang mewajibkan kita harus segera menunaikan akad tersebut setelah adanya ijab dan qabul. Jadi kalau memang setelah ada ijab dan qabul dan kedua penjual dan pembeli ini belum keluar dari majelis sementara kita mengakuinya adanya khiyar majelis itu, maka itu menghendaki adanya ya, ataupun itu menghendaki bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Wala syakka anna al-hadits ghairu mutawatir mahma yakun sahihan fi sanadihi. Jadi hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan yang digunakan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ini hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir.
Jadi walaupun dia ini sahih secara sanad, ya jelas secara makna, la yasil illa martabah munaqilatil Quran. Jadi tidak sampai kepada derajat dia bisa menasakh ya Al-Quran atau menghapus hukumnya dari Al-Quran. Wa yajibul akhdhu bil Quran, oleh karena itu kita wajib mengambil dengan Al-Quran. Warad hadis atau ta'wilu bima yatafiq ma yadullu alaihi Al-Quran al-karim. Jadi kita harus mengambil ataupun menolak sebuah hadis ini ya sesuai dengan ya, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ini menurut mazhab ini. Dan yang kedua apa? Anna asasa uqudil muawadah al-maliyah ridha. Dasar dari suatu akad muawadah ini adalah ridha, keridhaan. Faridha huwa manatul ahkam. Ridha ini adalah ya, tempat dihukum. Jadi diukur dengan keridhaan tersebut. Allati tusbituha hadhil hukum. Jadi tempat gantung ini ada pada ridha kedua belah pihak. Walidzalika yaqulullahu ta'ala fi sya'ni uqudil muawadah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi di sini larangan bagi orang beriman memakan harta-harta secara batil, hendak akad tersebut ya dalam bentuk ya ridha. Wala syakka anna tijarah tashmalu kulla uqud. Perniagaan itu termasuk di dalamnya ini semua akad muawadah ya, akad yang ada ganti ruginya. Fa kullu uqudil muawadah asasu thubuti athariha wa ma rattabahu syari'u laha min ahkam huwa taradhi. Jadi dalam semua akad muawadah, jadi dasarnya ya sehingga dia ada akibat hukum daripada perjanjian tersebut, bagaimana yang sudah dijelaskan oleh syariat, itu adalah taradhi ya. Saling ridha dari kedua belah pihak bainal aqidaini. Wa idza kana taradhi bainal aqidaini huwa asasul iltizam, kalau memang adanya ridha dari kedua belah pihak ini sebagai dasar-dasar adanya ya kewajiban, wa bi tahaqquqir ridha tarafai aqidaini yathbutul iltizam min ghairi hajatin ila intidhar ila akhiril majlis. Jadi kalau sudah ridha kedua belah pihak ini ya dalam membentuk komitmen mereka, maka tidak perlu lagi menunggu sampai berakhirnya akad, sampai akhir akad. Nah, jadi selama kita sudah mengetahui kedua belah pihak ini sudah ridha, ini sudah dianggap mengikat akad tersebut tanpa harus menunggu bubarnya majelis. Wa inna syar'iyata khiyaril majlis wa ta'khiri subutul iltizam ila nihayatil majlis ihmalun li ma'na ridha. Jadi menurut mazhab Hanafi ini menghilangkan makna ridha. Alladzi dalla alaihi wujudul ijab wal qabul. Ya, yang ditunjukkan oleh adanya ijab dan kabul. Min aqilaini, dari kedua orang yang memang berakal, mukhtaraini yang memang bebas, hurraini hurrai irada, wa qad sabata wa tahaqqaqa wa istaqarra. Sementara dia sudah tetap dan sudah terwujud dan sudah ada karena adanya ijab dan kabul. Bahkan lahu kullu atharihi wa kana al-hukmu bi baqa'il khiyar ila akhir al-majlis wa adamu thubuti ahkam al-aqdi illa ba'da al-iftiraq dalilun ala anna hadha ar-ridha la yakfi insya'il aqdi. Jadi kalau memang kita tetap mengakui adanya khiyar majlis ataupun mensyaratkan adanya khiyar majlis, seakan-akan ya di sini menunjukkan bahwa ridha ini tidak cukup ya untuk membentuk suatu akad ataupun untuk diakuinya suatu akad ataupun keabsahan suatu akad. Dzalikal kalamu mustaqiman ya. Wa qad yakunu dzalikal kalamu mustaqiman laula annahu kana min alladzina yarawna fi khiyaril majlis ma yunaqiduhu ya. Jadi pernyataan yang seperti itu ya mustaqiman ya. Bisa jadi dia ini mustaqim tepat laula annahu kana min alladzina yarawna fi khiyaril majlis ma yunaqiduhu. Kalau laula annahu kana, kalau dia sekiranya dia bukan dari orang-orang yang memang dari pihak-pihak yang tidak melihat ya bahwa khiyar majlis ini bertentangan dengan hal tersebut. Wa dzalika li annahum qalu inna ahadal aqidaini law qala lil akhar. Ya, kalau salah satu dari kedua pihak yang berakad mengatakan kepada pihak yang lain setelah selesainya ijab dan kabul, ikhtar al-an, pilihlah sekarang.
sudah ada ijab, sudah ada kabul. Kemudian salah satu pihak kemudian mengatakan ikhtar al-an. Pilihlah sekarang. Fakhtara fil waqti nafsah, ya. Fakhtara fil waqti nafsahu yubtilu khiyar al-majlis. Kemudian dia memilih pada waktu itu sehingga bisa membatalkan khiyar majlis. Wa tasbutu kulla ataupun wa tusbitu kulla ahkamil aqdi min ghairi hajatin ila tarayyus, ya. Maka ini mungkin dibuat contoh seperti ini, maka berlakunya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan akad tersebut tanpa perlu kepada tarayyus. Apa tarayyus? Tarayyus ini yang ditunda, yang ditunggu hatta nihayatil majlis, ya, tanpa perlu ditunggu kepada sampai akhir majlis. Misalnya gini, ada kedua belah pihak sedang berakad, ya, misalnya mau beli beras misalnya, kemudian pihak yang membeli melihat, menimbang ini, ya, cocok atau tidak cocok harganya, barangnya bagus atau tidak. Nah, kalau misalnya pembeli ataupun ya pembeli kemudian mengatakan kepada penjual mengatakan kepada pembeli, sekarang kamu pilih beli atau tidak beli. Pembeli kemudian memilih, saya membeli. Maka dalam hal ini kata Abu Zahra tidak perlu lagi kita menunggu sampai akhir majelis, sampai berakhirnya majelis. Padahal hadza ala anna ridha al-awwal kana kafiyan wahdahu li itsbatil iltizam. Jadi ridha yang pertama ini dianggap cukup, ya kan, untuk menetapkan komitmen. Fatakhiruhu anhu faslun baina mutalazimain. Jadi dengan menundanya hingga akhir ini sama dengan memisahkan kedua hal yang memang saling mengikat. Wa humar ridha wal iltizam nasyi anhu. Itu antara ridha dengan kewajiban yang muncul daripada ridha tersebut. Wa dzalika la yajuz. Jadi hal ini tidak boleh menurut mazhab Hanafi. Wa aidan, ya, dan juga fa inna tafarruqal majalis lam yu'had sababan min asbabil iltizam. Jadi pembubaran majelis ini tidak dianggap sebagai salah satu sebab munculnya komitmen, munculnya kewajiban. Bal ahdun fakkan li uqdatil kalam, ya. Bal ahdun, ya, ataupun bal uhida fakkan li uqdatil kalam. Bahkan ataupun namun pembubaran majelis ini dianggap sebagai apa? Fakkan li uqdatil kalam. Jadi dianggap sebagai, ya, sudah merusak akad ataupun merusak akad ijab dan kabul tadi. Wa ibtalan lil iltizam, bahkan bisa membatalkan suatu komitmen. Katafarruq qabla al-qabul. Maka ini dianggap seperti orang berpisah sebelum terjadinya kabul. Jadi ini bisa merusak ijab dan kabul maksudnya. Artinya bisa merusak akad itu sendiri. Wa idza kana dzalika kadzalika wa idza kana kadzalika fala yumkin an tu'addal furqah sababal iltizam. Oleh karena itu mungkin kita menganggap terjadinya pembubaran majelis ini sebagai sebab munculnya komitmen ataupun munculnya kewajiban. Bal huwa ridha al-awwal. Tapi penyebabnya ini adalah ridha yang pertama. Ini bukan pembubaran majelisnya ini. Nah, jadi ridha yang pertama tadi. Ini menurut dalil kedua menurut mazhab Hanafi. Dalil ketiga, wa qad istadalla Hanafiyah wal Malikiyah li ibtali khiyar majlis aidan bi qiyasi uqudil muawadhah ala uqudil ankihah. Mereka mengkiaskan akad muawadhah ini kepada akad nikah. Wa hiya al-uqud allati ittafaqa al-jami' ala adami itsbati khiyar majlis fiha. Di mana dalam akad nikah ini disepakati tidak adanya khiyar majlis, ya. Semua ulama sepakat tidak ada khiyar majlis. Wa qalu innahu la farqa bainan nikahi wal muawadhah. Ya. Berkata ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa tidak ada beda antara akad nikah dengan akad muawadhah. Fi kauni kulli minhuma yanaqid bil ijab, ya, di mana keduanya ini terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Wa fi anna ridha alladhi dallat alaihi ibaratal ijab wal qabul wa manatul iltizam fi kilal nau'aini minal uqud. Jadi di mana ridha yang ditunjukkan oleh ungkapan ijab dan kabul ini sebagai tempat bergantungnya, ya, ataupun ini manat hukumnya, ya, dari kedua jenis akad tersebut, itu akad nikah dan akad muawadhah. Fala yasihu tafriqah bainahuma. Jadi tidak boleh kita bedakan antara akad nikah dengan akad muawadhah ini, ya. Bija'lir ridha fi ahadihima la yujibul iltizam illa bi tafarruq
al-majalis. Jadi di mana misalnya dalam akad jual nikah tidak disyaratkan sampai adanya khiyar majelis, dan sementara dalam akad jual beli disyaratkan adanya khiyar majelis. Ini tidak bisa dibedakan. Jadi harus disamakan. Wa adamu istirati dzalika fi tsani wa anna hadzal tafriq min ghairi muqtadin yaqtadihi wa la da'in yad'uhu. Jadi menurut mereka kita menetapkan khiyar majelis ini ya kan tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang tepat menurut mazhab ini. Wala yuqal, dan tidak ada orang yang mengatakan inna nikah yufakkar fihi qablahu wal muawadhah la yajri fiha tafkir. Enggak ada orang yang mengatakan bahwa orang ketika ingin menikah berpikir dulu sebelumnya. Namun dalam akad muawadhah tidak dilakukan berpikir secara yang beneran terlebih dahulu. Li'anal muawadhah dzatu sya'ni wal khatri yatarawwa fiha qabla al-aqdi wa ma la yatarawwa fihi qabla al-aqdi la yakunu khatrin. Jadi kita tidak bisa mengatakan demikian ya, karena akad muawadhah misalnya ada orang yang menganggap ya muawadhah tidak sebesar pengaruh daripada akad nikah. Ayyaktafiya fi dalalatir ridha bihi ala mujarradil ijab wal qabul. Jadi yang logis menurut mazhab Hanafi cukup dengan ditunjukkan ridhonya dari kedua belah pihak, yaitu dengan adanya ijab dan kabul, untuknya kewajiban dalam suatu akad. Ini menurut beliau. Kesimpulan yang diambil oleh Abu Hanifah, hadhihi adillatu tarafai niza' fi isbati khiyaril majlis. Ini dalil dari kedua belah pihak yang yang berbeda pendapat dalam menetapkan khiyar majlis ini. Wa adamu isbatihi wa min siyaqiha yatabayyan anna likullin wijhatan huwa muwalliha. Jadi kalau kita melihat kedua belah pihak ini punya dalil, dan setiap dalil yang mereka ini menjadi pegangan mereka masing-masing. Wala syakka annal ihtiyata wal urfa yaj'alan al-iltizama la yatimu illa bitafriqil majalis wa dzalika ahra bil qabul fi nasarina. Jadi ini beliau memilih ataupun menguatkan kira-kira mana di antara dua mazhab ini yang kuat. Menurut Abu Zahrah, wala syakka annal ihtiyat, bahwa kehati-hatian dan uruf ya ja'alanil iltizam la yatim illa bitafriqil majalis, bahwa suatu komitmen tidak terjadi kecuali dengan terjadinya pembubaran majelis. Wa dzalika ahra bil qabul, ini yang paling tepat untuk kita terima dalam pandangan kami. Ini menurut Abu Zarah. Ya, ini sudah selesai ya pembahasan tentang khiyar majelis ya. Jadi intinya tidak semua akad itu berlakunya khiyar majelis ya. Dan menurut Abu Zahrah ya, ataupun menurut ulama secara umum, yang menjadi titik perbedaan itu adalah daripada akad-akad yang memang diberikan hak kedua belah pihak ini untuk ya maksudnya ada hak untuk mengubarkan ataupun ada hak untuk memutuskan akad atau tidak. Dan setelah dipaparkan pendapat kedua mazhab ataupun ada dua pendapat di sini, dan dipilih dan dikeluarkan oleh Abu Zarah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi ya wallahu alam ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tengku Khairul Badri. Mungkin dari teman-teman semua, daripada guru-guru, ada yang ingin bertanya kepada Tengku Khairul Badri tentang khiyar majelis itu sendiri. Boleh di raise hand ataupun ditanyakan pada chat. Dipersilakan. Ada ini Muhammad Adib Ismail. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Alhamdulillah, bisa dengar. Jika saya rumuskan, saya ingin mohon pandangan sama ada apa yang saya faham adalah betul ataupun tidak. Perbezaan ini terhasil daripada
pemahaman tentang rukun kontrak, iaitu mazhab Syafi'i mensyaratkan bahawa perlu ada, kita panggil qabul itu perlu berlaku dengan segera. Manakala ada pandangan yang tidak mensyaratkan ia berlaku dengan segera. Jadi perbezaan ini apabila ada faurah kat situ, menyebabkan mazhab Syafi'i memberi kelonggaran dalam bentuk perlu ada. Mohon maaf Dr. Adib, mohon video wajahnya di ini supaya sahabat-sahabat kenal. Ya, tampilkan videonya. Ya, mantap. Mana tekan. Sekejap. Okey, nampak? Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Adib. Ya, Okey, kalau di dalam mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i ada meletakkan tidak bukan satu syarat untuk faurah. Jadi bila tidak ada syarat tentang untuk bersegera melakukan qabul, maka kita panggil ikhtiar itu kukuh lah, kukuh dan teguh. Berbeza dengan dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan segera. Jadi maka adalah konsep yang disebut sebagai oleh Abu Zuhrah ini, iaitu untuk berhati-hati supaya kita panggil ikhtiar itu tidak rosak. Maka disyaratkan khiyar majlis sebagai satu ukuran supaya ikhtiar itu benar-benar terbentuk. Apa pandangan Al-Fadhil Ustaz tentang pemahaman saya ni? Kalau salah mohon diperbetulkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Adi Ismail. Benar ya Ustadz Adib ya, seperti yang antum sampaikan ya. Jadi dalam seperti itu ya. Ini kan tadi untuk beliau ingin mengatakan benar tidak apa yang saya pahami kan? Ya. Insya Allah benar. Seperti itu pemahamannya oleh Muhammad Abu Zahra ini. Jadi Abu Zahra kan mengambil ataupun merajihkan, menguatkan pendapat atas dasar apa? Kehati-hatian. Jadi kalau kita mengambil kepada prinsip kehati-hatian, maka kita harus mengakui adanya khiyar majelis. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian saja. Dan uruf ya. Kehati-hatian dan uruf. Kalau misalnya kita tunduk, misalnya gini, kita berada di suatu masyarakat yang memang secara adat mereka ini misalnya suatu akad ya itu terjadi dengan adanya ijab dan kabul ya, dan kita juga harus mengakui demikian. Kalau memang adatnya mengatakan demikian, nah, syariat Islam juga mengakui demikian. Makanya kata Abu Zahra, jadi menurut mazhab menurut prinsip kehati-hatian dan huruf, karena sampai sekarang ini ya kan, dimanapun kita melihat secara huruf ya, adanya hak khiyar majelis. Jadi antara penjual dan pembeli walaupun dia sudah mengeluarkan pernyataan ijab dan kabul, kalau sekiranya dia tidak keluar daripada majelis akad ya kan, dia masih punya hak untuk menerima ataupun menolak akad tersebut. Jadi ini secara uruf saja. Makanya Abu Zahra menguatkan hal tersebut dengan prinsip adat istiadat dan kehati-hatian ini. Seperti itu Ustaz Adib. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih kepada Aku Khairul Badri. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya tentang khiyar majelis ini?
Kalau bisa saya tambahkan sedikit ya. Ya, Pak. Ini mungkin di luar yang ditanyakan oleh Ustaz Adib ya. Sekarang kan banyak juga jenis-jenis akad itu yang sepertinya tidak memberikan ruang kepada pembelinya itu untuk apa? Biar Untuk memilih-memilih misalnya. Contoh kita beli kereta, ya kita beli mobil misalnya. Dalam akad perjanjian ini sudah tertulis ya, kewajiban pembeli apa, kewajiban penjual apa, ya. Seakan-akan kesannya itu adalah keinginan dari pihak penjual saja. Di situ tidak ada ruang bagi pembeli untuk ya melakukan khiyar. Ya. Itu bagaimana? Saya sempat juga muncul di benak pikiran saya seperti itu. Jadi saya melihat ya ada memang beberapa jenis transaksi tertentu itu harus dibuat seperti itu. Sekiranya kalau kita beli misalnya dari sebuah perusahaan, dari sebuah corporate misalnya, kita beli kereta, kemudian ya tawar menawar antara penjual dan pembeli yang tidak tertulis dalam sebuah akad ataupun yang tidak ditulis oleh bagaimana keinginan daripada penjual misalnya, ini nanti akan menyusahkan penjual. Ya. Misalnya ada satu orang yang ingin ya pembeli yang seperti ini, jadi itu akan menyusahkan pihak penjual. Oleh karena itu pihak penjual membuat syarat, kalau ya saya nak jual mobil ini, kereta ini kepada Anda, ya, seperti ini yang saya inginkan. Kalau kamu tidak mau seperti ini, berarti ya berarti tidak jadi berarti saya tidak mau menjualnya. Misalnya seperti itu ya. Bagi saya ada memang jenis-jenis akad-akad tertentu yang memang bentuk khiyar majlis seperti itu. Jadi kalau pembelinya ini tidak setuju dengan ini, dia berhak memilih apa? Saya tidak jadi membeli mobil ini. Jadi itu bagian daripada khiyar. Jadi ada khiyar-khiyar yang seperti ini. Ada juga yang khiyar Nyaki kalau lah main tak senang tuh dibawa. gimana? nggak ada. Lanjutkan Ya. Pak, silakan. Ada juga jenis-jenis yang saya lihat ya akad khiyar majelisnya ini kan seperti ini. Diberikan suatu akad kontrak, kemudian boleh kita bawa pulang ke rumah, ya, disuruh baca kita di rumah. Setelah itu baru kita kembalikan kepada pihak penjual. Nah, jadi yang satu tadi memang khiyar majelisnya di tempat di tempat yang ada mejanya, misalnya yang ada kursi, yang ada ruangannya. Kalau ini kan khiyar majelisnya ya kan terlalu luas. Ya. Kita ambil berkasnya, kemudian kita bawa pulang ke rumah, baca-baca dulu. 1 minggu setelah itu baru kita misalnya menyatakan setuju atau tidak setuju. Jadi yang ingin saya katakan bentuk khiyar majelis ini juga luas. Apalagi ditambahkan dengan teknologi sekarang ini. Ya, apakah misalnya meeting Zoom ini bisa kita jadikan sebagai tempat khiyar majelis? Ya, ataukah email bisa kita jadikan sebagai khiyar majelis? Ataukah bisa kita jadikan WhatsApp sebagai tempat khiyar majelis? Jadi banyak terjadi perubahan-perubahan, makanya kita tidak bisa kaku ataupun tidak boleh kaku melihat khiyar majelis seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi. Jadi Ibnu Umar mengatakan khiyar majelis itu dianggap selesai, dianggap sudah ini kalau kedua belah pihak ini sudah bubar, sudah menjauh. Nah, itu terjadi kalau akad secara tatap muka antara penjual dengan pembeli. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang ini, kita sekarang bisa melakukan transaksi dengan orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Eropa, orang yang ada di Cina. Nah, jadi tatap muka sekarang ini harus kita pahami dalam konteks yang lain, dalam bentuk yang lainnya. Jadi tetap dianggap khiyar majelis selama antara penjual dengan pembeli itu bisa terhubung. Bisa terhubung komunikasinya dalam waktu yang singkat. Ya, saya pikir khiyar majelis ini tidak seperti yang
tidak mesti seperti yang dipahami oleh Abdullah bin Umar ini ya, bisa juga berubah bentuknya seperti yang kita alami sekarang ini ya. Jadi ini khiyar majelis, karena banyak orang juga yang menganggap khiyar majelis ini adalah harus mesti dalam sebuah akad tatap muka antara penjual dan pembeli, harus bertemu badannya, harus bertemu fisiknya. Nah, jadi bagaimana kalau tidak bertemu fisik? Karena sebenarnya kalau kita baca-baca kitab fikih ya, tidak diwajibkan adanya pertemuan fisik sebenarnya. Nah, kalau kita melihat kepada substansi yang ingin dikatakan, tapi yang ingin ditegaskan bagaimana ridhonya penjual ini ya, diketahui oleh pembeli, dan bagaimana ridhonya pembeli ini diketahui oleh penjual. Ini sebenarnya yang paling penting dari sebuah akad. Ya. Tidak penting apakah bertemu fisik, tidak bertemu fisik, ya kan, melalui media ini ataupun melalui media itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana pembeli mengetahui ada penjual untuk menjual barang tersebut, ya, dan pembeli juga demikian. Jadi akad tidak boleh atas dasar apa, diancam ataupun ditekan ataupun dipaksa. Nah, jadi seorang pembeli ini dia harus bebas memilih kehendaknya. Saya mau menjual atau tidak mau menjual, saya mau membeli ataupun tidak mau membeli, itu dia harus dalam keadaan bebas seperti itu. Jadi itu prinsip-prinsip yang saya pahami dalam soal khiyar majelis. Apakah khiyar majelis ini harus 3 hari, 4 hari, ataupun bisa ini? Jadi menurut saya tidak terbatas ya. Selama belum disetujui oleh kedua belah pihak, maka khiyar ini masih terjadi. Masih ada. Nah, ini secara ini ya. Kemudian ada juga saya lihat akad jual beli ini walaupun dia sudah sempurna secara hak dan secara khiyar majelis, ya, artinya sudah ada komitmen kedua belah pihak. Nanti ada hal-hal lain di luar akad ini kadang-kadang yang menyebabkan terjadinya persengketaan. Biasanya misalnya antara penjual yang memang tidak jujur misalnya. Ketika dia di akad mengatakan demikian begini. Kemudian pembeli sudah melihat, ya, karena misalnya ada beberapa jenis barang ini yang tidak yang mungkin memang tidak bisa dibuka misalnya. Misalnya kalau kita mau membeli buah-buahan itu kan tidak mungkin kita saya sebelum beli saya mau kupas dulu buah-buahan ini. Saya rasa dulu buah ini. Kalau misalnya bagus, nah baru saya beli. Ataupun kalau nggak bagus, saya mungkin ataupun tidak yang seperti yang saya inginkan, saya tidak mau beli. Jadi cara-cara yang seperti ini bisa jadi merugikan penjual. Ya, karena ada buah-buahan misalnya pembeli yang tidak suka dengan yang seperti ini. Bisa jadi nanti penjual suka, tapi karena sudah dikupas, ya, penjual yang lain tidak lagi pembeli yang lain tidak membeli yang ini tadi. Nah, jadi sehingga di situ bisa merugikan penjual. Intinya misalnya kalau memang penjual tidak memberikan hak untuk mengupasnya, ya kan? Kemudian pembeli menerimanya pas ketika dia terima di rumah, kemudian dia tidak seperti yang diinginkan ataupun tidak seperti yang dijelaskan oleh penjual. Nah, ini kan akan menimbulkan masalah, ya. Jadi kadangkala masalah itu bisa muncul setelah terjadinya khiyar majelis itu sendiri. Setelah terjadinya tafarruq abdan antara penjual dan pembeli. Intinya yang ingin saya katakan, walaupun dia sudah lazim, sudah mengikat, ada hal-hal lain yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Ya. Jadi bukan khiyar majelis ini tidak sepenuhnya juga ingin mengatakan bahwa tidak akan terjadi perselisihan setelah khiyar majelis ini. Ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan terjadi perselisihan. Jadi khiyar majelis ini pada intinya untuk menangkap keridhaan antara kedua belah pihak. Itu saja. Ya, jadi bukan untuk menghindari sepenuhnya, ya kan, ataupun perselisihan antara penjual dan pembeli. Jadi intinya untuk menangkap keridhaan antara kedua belah pihak.
Itu saja mungkin yang bisa saya tegaskan ataupun yang bisa saya sampaikan ini ya. Barangkali ada yang lain. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kepada Ustaz guru-guru semuanya. Saya diberi kesempatan untuk menimba ilmu dari Al-Mukarram Al-Ustaz tentang fikih Al-Milki wa Nazirat al-Haq ini. Menarik memang pembicaraan tentang Bai'ul Khiyar ini gitu. Saya mencoba menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Tengku tadi. Yang pertama ada yang saya melihat yang pertama ketika berbicara konsep Bai'ul Khiyar ini kan al-bai'an bil khiyar malam yatafarraq. Dan saya melihat juga mencoba mengeja-ngeja dari kitab ini dari yang dibaca oleh Ustaz Tengku tadi. Ada kata-kata di situ sebenarnya dia sampaikan al-mu'awadah ya. Pertanyaan saya adalah ketika kata al-bai'ah ini cakupannya sejauh mana gitu. Kalau kita berbicara tentang apa yang disinggung oleh Ustaz Tengku tadi, ada al-akad itu kan ada akad yang saya mencatat tadi kan ada akad atamlikat, ada akad al-mikiyah, akad iskan, akad taqidat, ada 7 akad. Apakah khiyar itu hanya berbicara dalam konteks jual beli saja? Kalau jual beli kan akad tamlikat dalam misal al-mu'amadah misalnya. Tetapi kan juga ada jenis-jenis akad yang lainnya misalnya, ada akad taqidat, ada akad isqat dalam bentuk wakalah, ada akad wakalah dan seterusnya. Ada akad ya al-hilli dan seterusnya jenis-jenis akad. Apakah dia hanya berbicara dalam tamlikat al-mu'amadah saja atau bagaimana? Sebab kalau kita pahami jual beli saja, bagaimana dengan akad-akad yang lainnya misalnya? Bukankah yang lain itu juga ada akad-akad yang lainnya? Misalnya akal iskat dalam bentuk akad yang tujuannya adalah untuk menggugurkan hak seseorang, pembebasan hutang. Oke, hutang kamu saya bebaskan. Ya, kemudian ada nggak khiyarnya di situ? Kemudian atau akad-akad yang lainnya dalam memberikan delegasi wewenang kepada seseorang, pekerjaan akad wakalah. Apakah di situ juga berlaku akad al-khiyar dan seterusnya? Itu yang pertama misalnya. Yang kedua juga menarik nanti masalah buah-buahan tadi gitu loh. Kalau begitu bisa rugi dong. Justru sebenarnya akad al-khiyar ini kan sebenarnya untuk mengeliminasi terjadinya masalah gharar sebenarnya. Gharar sebenarnya yang diingat itu ada gharar al-fahish, mayor gharar yang kabir. Tetapi dalam konteks buah-buahan yang sederhana kecil tadi menurut saya itu kan tidak harus khiyar ya. Bisa rugi semuanya kan ghararnya khafif, yang ringan sekali dan itu menurut saya bisa ditoleransi seharusnya. Kedua. Yang ketiga adalah kira-kira dalam bai'ul khiyar ini penekanannya itu adalah majelisnya atau akadnya gitu loh. Bagaimana dengan jual beli kredit misalnya? Kan juga bisa saya jual ini sekian kalau kredit. Kalau cash sekian, kalau cash 1.000, kalau kredit 1.500 gitu. Apakah ini juga diasumsikan bagaimana nanti implementasi jual beli kredit tadi? Ini kan hal-hal menurut saya juga terjadi. Bai'ul murabahah misalnya, bai'ul bersama ajal. Itu kan apakah bagaimana khiyarnya di situ? Pertengahan jalan nanti dia lunasi gitu. Itu. Dan lagi memang pengalaman memang masalah memang praktik di perusahaan perbankan pun setahu saya memang aturan-aturan yang dibikin itu kan hurufnya sangat kecil sekali, Pak. Itu saya pernah ikut merancang itu beberapa kantor dulu dan huruf itu dibikin warnanya sangat kecil sekali, agreement-nya itu kalau bisa hurufnya 9, polis asuransi itu, dan warnanya pasti warna yang norak, kalau nggak merah, hijau, dan kuning, dan orang pasti nggak baca. Polis-polis itu nggak ada yang dibikin itu warnanya hitam, kalau nggak biru, hijau, merah, kuning, dan rapat 3 kolom itu dibagi 3. Dan orang malas baca, ya tantangan ini, desain. Akhirnya nanti di ujung-ujung memang ya gitu. Ada penalti, ada gagal bayar, ada macam-macam gitu. Saya pikir itu aja Pak. Saya alhamdulillah banyak dapat ilmu dari Ustaz Tengku. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Novianto. Mungkin bisa langsung jawab. Tengku Khairul Badri. Ya. Boleh langsung jawab dulu. Terima kasih pada Pak Novianto ini banyak pertanyaannya ya. Sebenarnya ya beliau menyampaikan banyak ilmu juga kepada kita ya. Ya coba sebenarnya saya tidak dalam posisi menjawab ini ya, karena
apa yang beliau sampaikan ini kan sudah tepat, sudah betul kan. Hanya beberapa hal yang beliau ingin mengkonfirmasi saja sepertinya. Jenis akad apa sebenarnya yang ada hak khiyar majelis ini? Jadi kalau kita lihat pada taksim ya, pembagian yang dibuat oleh Abu Zahra ini kan beliau tidak mengadakan akad tamlikat yang hanya ada ini, yang ada akad apa misalnya. Jadi bukan ini. Jadi akad yang secara tabiatnya ini ataupun fikih ini memberikan hak akadnya mengikat, tapi kedua belah pihak ini punya hak untuk memilih. Ada akad-akad seperti ini, dia tidak mengikat sama sekali. Contoh akad seperti yang jenis yang pertama tadi, ariyah wadi'ah, akad titipan dan akad sewa menyewa misalnya, ataupun pinjam meminjam misalnya. Ini kalau akad wadi'ah itu tidak mengikat secara prinsipnya ini, sebab yang menikah ini boleh mengambil kapan yang dia inginkan. Dia punya hak untuk mengambil kapan yang dia inginkan. Ya. Pinjam meminjam juga, dia boleh mengembalikan ya kapan yang dia inginkan. Ataupun satu pihak itu tanpa harus menunggu keredaan pihak yang lain untuk memutuskan akad tersebut. Jadi akad-akad yang dimaksud oleh Abu Zahra ataupun oleh fikih yang ada yang mengandung khiyar majelis adalah yang akad yang dia mengikat. Kalau dia sudah terjadi, dia mengikat. Jangan ketika dia sudah terjadi tidak mengikat. Ariyah dia sudah terjadi tapi tidak mengikat. Wadi'ah kalau dia sudah terjadi dia tidak mengikat. Wakalah bahkan ya kan, seorang yang memberikan kewenangan kepada orang lain sebagai wakil itu boleh mencabut wewenangnya itu kapan saja. Nah, ini setahu saya, boleh nanti guru-guru yang lain ini menambahkan kan. Tapi akad yang dimasukkan oleh fikih Islami yang ada khiyar majelis adalah akad yang dia kalau sudah sempurna rukun dan syaratnya ini mengikat kedua belah pihak. Jadi kalau dia sudah sempurna tidak boleh pihak yang pertama ini tanpa restu dari pihak kedua ini ya kan mencoba mengotak-atik lagi, itu nggak boleh. Oleh karena itu fikih memberikan ruang untuk mengotak-atik keinginan kedua belah pihak dalam majelis akad. Makanya harus dipahami secara betul. Apa saja akad di situ, ya kan? Jadi mungkin tidak disebutkan detail oleh Abu Zahra. Barangkali kita hanya ingin mengatakan seperti itu kira-kira spek daripada akadnya, jenis daripada akad seperti apa. Akad yang mengikat kedua belah pihak kalau dia memang terjadi, ya itu saja. Ya. Tapi yang kan ada jenis yang ghairu qabilah lil fasqi. Tapi ini qabilah lil fasqi dengan syarat ada keridhaan. Ini dia, ya keridhaan kedua belah pihak ini. Boleh kita misalnya terjadi jual beli misalnya, boleh tidak? Pembeli kemudian tiba-tiba tidak membeli barang tersebut sementara sudah terjadi ijab kabul, sudah terjadi tafarruq majelis. Boleh kalau penjualnya meridainya. Kalau penjual tidak ridha, tidak boleh. Ini menurut saya ya. Ini akad yang seperti ini, jadi dia butuh kepada keridhaannya. Oleh karena itu, supaya nanti tidak terjadi perselisihan seperti yang Pak Nofri bilang, ya, untuk mengurangi tadi, makanya inilah ruang diberikan ya untuk ya menetapkan hak dan kewajiban dan sebagainya ini melalui khiyar majelis ini. Dalam majelis ini. Seperti yang Pak Nofri bilang ya, memang saya tadi kan cuma menyampaikan contoh saja, misalnya memang ya istilahnya ghararnya itu memang sederhana basit ya. Itu bukan gharar yang jadi saya hanya mengatakan contoh saja. Ya. Contoh misalnya bagaimana hal-hal lain yang misalnya ditimbulkan walaupun sudah sempurna khiyar majelisnya. Ada hal-hal lain yang memang kadang-kadang. Itu saya yang kedua tentang apa tadi? Mungkin yang kedua tadi bukan bentuk pertanyaan ya. Sedangkan yang ketiga ini dalam akad-akad kontemporer ya. Bagaimana cara ininya kemudian dibuat? Inilah yang saya katakan tadi.
ada apa ya perkembangan ya. Ada kadang-kadang jual beli karena perusahaan ini tidak mau dia apa namanya repot, nggak mau dia capek, nggak mau dia banyak mengeluarkan pikiran-pikiran. Kadang-kadang dia buat akad. Ya, saya melihat sisi ini kita juga tidak bisa mengatakan oh salah seperti itu. Kadang-kala pihak kedua ini kadang-kadang inilah yang menyusahkan pihak pertama. Ya, dia misalnya wan prestasi tidak mau bayar, ya kan, tidak buat apa namanya tidak jujur misalnya, banyak hal. Sehingga mau tidak mau perusahaan harus buat kontrak seperti itu. Makanya untuk misalnya kalau misalnya dalam akad nanti dibuat warna ini warna itu sehingga pihak kedua enggan untuk membacanya, itu saya pikir itu hal yang lain dulu ya. Tapi yang ingin saya katakan ya, itu kembali kepada uruf. Kalau uruf kita ini misalnya mengakui seperti itu, ya, maka itu juga dianggap sebagai ya, sumber hukum, kekuatan ya, diakui secara syariat. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang tidak tidak semurunah tidak sekaku seperti yang ada dalam kitab-kitab juga, dalam prakteknya juga ada hal-hal yang memang kadang-kadang perlu kita sesuaikan juga dengan keadaan. Barangkali seperti itu Pak Nofri. Ya. Mungkin Pak Nofri juga ada tanggapannya. Cukup Pak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tengku Khairul Badri juga Bapak Dr. Nofrianto ya. Mungkin ada sedikit kalimat penutup dari Tengku Khairul Badri. Ya. Kalau terima terakhir saya hanya menyimpulkan saja ya. Jadi khiyar majelis ini hanyalah untuk mengukur sejauh mana ya, ridha dari kedua belah pihak. Jadi penting ini ya. Kalau kita mengambil pendapat Abu Hanifah kan sepertinya terlalu kaku ya. Terlalu tidak memberikan ini hanya untuk mengukur saja. Menegaskan kembali sejauh mana penjual ini benar-benar ridha, pembeli ini benar-benar ridha. Jadi ini bisa diukur. Jadi bukan mengatakan bahwa khiyar majelis ini bisa merusak perjanjian yang sudah ada dalam kabul, bukan. Ini hanya untuk menegaskannya sejauh mana niat baik ridhonya ini. Ya. Ini bisa dibaca melalui khiyar majelis. Itu saja, Ustaz Rama. Oke, terima kasih kepada Tengku Khairul Badri. Mungkin yang lain ada kalimat-kalimat penutup sebelum kita padai untuk hari ini. Ini saya baru baca ada di kitab ini menarik dari Hanafiyah itu, dia mengatakan bahwa khiyar itu hanya berlaku sebelum qabul menurut dia. Saya baca dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Maliyah. Jadi dalam kitab Al-Hidayah itu dia mengatakan baru bahwa khiyar majlis itu kalau berlakunya sebelum akad, sebelum qabul. Kalau dia sudah qabul enggak ada lagi khiyar kalau merujuk ke dalam kitab Al-Hidayah itu gitu. Mungkin juga menarik ini saya baca di kitab ini dijelaskan dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Mu'amal Al-Maliyah halaman 328. Dia mengatakan bahwa wa zahabal hanafiyatu wal malikiyatu ila adab subut khiyar al-majlis lil aqidan wa tabaru at-tafaruq aqidan bil aqwal ay annal khiyara yakunu qabla al-qabul. Jadi dia bicara dalam kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah. Menurut saya ini juga betul. Jadi menarik ini. Okay. Kalau sudah qabul ya walaupun dan masih dalam satu majelis ya dia tidak akui lagi bahwa itu ada khiyar majelis gitu. Ini satu pendapat dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Kalau yang lain kan selama dalam satu majelis, dia satu majelis walaupun sudah ijab qabul masih tetap. Tapi ada pendapat oleh Hanafiyah itu dalam kitab Al-Inayah
dia malah sebelum kabul dia berlakunya di situ aja. Kalau udah kabul close, nggak bisa katanya. Ya, mungkin sedikit ya Ustaz Rama ya. Ya, Allah. Maaf nih Pak Nofri ya. Ya. Makanya tadi di pembahasan kita tentang dalil daripada Imam Syafi'i, sekarang kata-kata al-bayyani apa kita tafsirkan, apa kita pahami? Atau mutasawim. Sudah berakad, makanya secara makna bahasa orang yang sudah berakad, akid itu dikatakan dia akid kalau sudah selesai ijab dan kabul. Kalau al-mutasawim itu belum selesai, belum ada kabulnya. Masih ijab tapi belum ada kabulnya. Makanya al-bayyani dipahami oleh Abu Hanifah itu dengan mutasawimaini. Orang yang sedang tawar menawar. Jadi memang belum ada kabul. Jadi khiyar majlis yang seperti ini yang ini kan hal-hal seperti ini disepakati oleh semua mazhab. Yang memang dipermasalahkan adalah adapun yang terjadinya perbedaan pendapat. Kalau sudah ada ijab dan kabul, sementara kedua belah pihak masih dalam majelis, boleh enggak? Masih ada tidak hak untuk merubah ataupun merusak ataupun boleh enggak dia menyebutkan ataupun mengatakan komitmen yang lain misalnya. Kemudian sudah ada ijab dan kabul. Jadi menurut Syafi'i yang dikatakan dengan bayyani itu akidani, sudah ada ijab dan kabul. Kalau mereka masih ada dalam satu majelis, maka masih ada hak itu. Itu menurut Syafi'i. Makanya tujuannya tadi apa? Untuk mengukur. Walaupun sudah keluar ijab, sudah ada kabul, apakah masih betul? Ya kan, apakah betul mereka masih ridha? Di situ tempatnya, ukurannya di situ. Oh ya betul, terjadinya pembubaran majelis, tafarruq majelis. Berarti sudah lazim, sudah tidak ada hak-hak lagi. Makanya tadi kalau Abu Hanifah mengatakan kalau sudah ada kabul selesai, nggak ada lagi hak. Khiyar majelisnya ada dalam sebelum kabul. Makanya kata-kata bayyani dipahami oleh Abu Hanifah sebagai mutasawimaini. Ini dia ditolak oleh Syafi'i. Menurut Syafi'i tidak tepat. Jadi mungkin nanti bisa kita rujuk di sini. Tidak tepat kalau kita pahami ini mutasawimaini ini sebenarnya makna majazi. Makna majazi daripada bayyani. Jadi makna hakikatnya itu adalah akidani. Barangkali itu ya Ustaz Pak Nofri ya. Ya. Tidak ada perbedaan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zarah dengan apa yang Bapak baca dalam itu sama sebenarnya, substansinya sama. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Tengku Khairul Badri dan juga Bapak Nofrianto. Mungkin ada tambahan dari Dr. Nafas ini? Ya baik, ya sebelum kita tutup, saya menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Nofrianto ya dengan Tengku Khairul Badri. Karena yang saya catat di sini dari apa yang saya pahami dari Abu Zahra ya. Nah sebenarnya perbedaan keduanya adalah tentang titik berakhirnya akad ya. Titik berakhirnya akad di sini. Nah kalau Imam Abu Hanifah dan Maliki itu berakhirnya akad setelah ada ijab dan kabul. Nah setelah ijab dan kabul kita tidak ada cerita lagi. Artinya ya semuanya iltizam kepada akad. Jadi subutul iltizam sudah terjadi. Jadi semuanya masing harus berkomitmen kepada akad. Nah Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu tidak demikian. Artinya walaupun kita sudah akad tapi masih dalam majelis itu masih ada hak khiyar. Jadi berakhirnya hak khiyar ini itu ketika bitafriqil majalis. Bitafriqil majalis. Ketika sudah berakhir majelis ini, nah di situ baru berakhir semuanya. Nah jadi dan Imam Abu Zahra di sini mengambil pendapat innal ihtiyat wal farq wal innal ihtiyat wal uruf yaj'alanil iltizam la yatimmu illa bitafriqil majalis. Jadi iltizam ini kalau menurut kehati-hatian, ihtiyat dan menurut uruf itu biasanya baru berakhir sempurna setelah semua orang yang pertama akad sudah selesai, kemudian berpisah majelisnya. Nah di situ baru sempurna segala hal. Di situ baru ridhanya sudah terjadi dan lain sebagainya. Nah jadi mungkin titik itu yang agak sedikit beda. Titik kapan selesai akad ini dianggap ada perbedaan di sini antara Imam Abu Hanifah dan kelompok Syafi'i dan Hambali. Mungkin demikian.
Baik, Ya. terima kasih kepada Dr. Hafaz Rokani telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita moderator. Saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya mohon undur diri. Mungkin jika ingin memperpanjang diskusi, dipersilakan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.